Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di channel kami, channel 3 Rizwandita. Untuk kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, kelanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal-soal dengan menggunakan teori dasar atau rumus dasar limit fungsi trigonometri. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita ada beberapa contoh soal seperti berikut ya. Nah, untuk yang ini, kita sudah menghitung hasilnya dengan menggunakan rumus-rumus dasar limit, dan hasilnya kita dapat, untuk ini adalah 2 per 1, atau 2 hasilnya. Yang nomor 2, limit X per tangen 3X, itu 1 per 3. Limit tangen 5X per 3X untuk mendekati 0, semuanya X mendekati 0 ya. Ini hasilnya 5 per 3. Yang ini itu hasilnya adalah 6 per 4. Bisa disederhanakan 3 per 2. Yang ini adalah 8 per 2 atau 4. Yang limit 7X per tangen 5X itu adalah hasilnya 7 per 5. Perlu diingat ya, ini limit ini tidak mengandung unsur cos, jadi hanya sin dan tangen. Nanti untuk cos ada pokok bahasan tersendiri. Nah, dari rumus-rumus ini, dari hasil ini, artinya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa jika di ini limit sin 2x per x, jadi perhatikan di sini 2x per x, ini 2x per x, jadi hasilnya 2 per 1. Jadi kita bisa mengambil koefisiennya. Di sini x per tangen 3x, jadi ini 1 per 3. Untuk tangen 5x, 5x, 3x, jadi 5 per 3. Begitu seterusnya. Jadi bisa kita ambil koefisien dari variabel yang pada soal. Tapi dengan catatan ini pangkatnya sama ya. Nah, untuk pangkat yang berbeda nanti ada bahasan tersendiri. Nah, kita lanjutkan ke soalnya nanti dengan menggunakan teori dasar yang ini. Seperti soal ini, limit x kuadrat per sin kuadrat 2x. Nah, kita bisa menggunakan rumus dasar tadi. Bagaimana diketahui pada teorema limit yang kita pelajari di limit fungsi aljabar di kelas 11 ya. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi, jadi pangkatnya dikeluarkan, jadi sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Jadi x kuadrat per sin kuadrat 2x, jadi bisa diubah seperti ini penulisannya, jadi teorema limitnya. Nah, berdasarkan teori sebelumnya tadi, ini hasilnya adalah 1 per 2 yang di dalam kurungnya. Jadi 1 per 2 dikuadratkan, jadi hasilnya adalah 1 per 4. Itu sangat mudah ya. Nah, atau dengan cara lain, kita bisa pecah menjadi dua buah limit. Jadi ini x kuadrat itu adalah x kali x, sin kuadrat itu sin kali sin. Jadi kita pecah dua. Nah, untuk yang sebelah sini ya, ini sama ya, ada pengolahan. Nah, ini hasilnya adalah setengah ya. Nah, untuk yang di ini 1 per 2. Untuk yang di sebelah kanannya, itu hasilnya juga 1 per 2. Jadi hubungannya kali, jadi setengah kali setengah itu 1 per 4. Ini kan sama hasilnya. Jadi terserah nanti mau pakai yang mana. Silakan. Sama, jadi masih bentuk sin. Sin per sin ini, pangkat 2, pangkat 2. Jadi bisa diubah seperti ini bentuknya. Jadi pangkatnya dikeluarkan. Jadi untuk yang di dalam kurung itu hasilnya adalah 2 per 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya 4 per 9. Atau juga bisa dipecah menjadi dua buah limit ya. Nah, ini boleh juga kalau seperti tadi atau dipecah memang dua buah limit. Jadi untuk yang ini hasilnya adalah 2 per 3 dikali dengan ini hasilnya 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 9. Selanjutnya,
bentuknya ada perkalian, ada yang di bawah pangkat 2. Jadi sama sebenarnya ini. Jadi tapi yang di atas kan beda. Ini tangan 2x, ini tangan 3x. Jadi tidak bisa ditulis dalam bentuk kuadrat karena berbeda. Nah, ini sama. Jadi x kuadrat ini bisa kita pecah jadi x kali x. Jadi ini yang kita ambil 5x. Yang satunya itu adalah tangan 3x per x. Jadi kan 5x kuadrat dipecah menjadi 5x kali x. Nah, untuk yang sebelah kiri itu artinya kita ambil seperti teori tadi adalah 2 per 5 dikali ini hasilnya adalah 3 per 1. Jadi 2 kali 3 per 5 kali 1. 6 per 5. Atau kita ke soal yang berikutnya. Sama bentuknya kalau tadi ini kuadrat, bawah ini adalah X kali tangan X ya, pembaginya. Ini sama, jadi kita pecah 2, jadi limit tangan 2X per X dikali tangan 3X per tangan X. Jadi untuk yang ini hasilnya adalah 2 per 1. Dikalikan dengan ini 3 per 1. 2 kali 3, 6. 1 kali 1, 1. Jadi 6 per 1. Hasilnya adalah 6. Untuk contoh soal berikutnya, ini ada tambah hubungannya per 2x. Jadi sin x ditambah tangan x per 2x. Nah ini karena penyebutnya hanya satu suku ya. Jadi bisa kita pecah ini. Jadi bisa kita bentuk sebenarnya limit sin x per x kita ambil pertama ya. Ditambah limit tangan x per 2x. Nah ini. Jadi penyebutnya dipecah. Jadi jadikan dua ubah seperti ini. Jadi untuk sin x per 2x itu hasilnya adalah 1 per 2. Untuk tangan x per 2x itu hasilnya juga ini 1, ini 2. Jadi 1 per 2. Ini tambah 1 per 2. 1 per 2 tambah 1 per 2 adalah 2 per 2. 2 bagi 2, 1 ya. Atau kita juga bisa menggunakan metode lain. Jadi semuanya kita bagi dengan X. Jadi kedua pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X. Nah, jadi pangkat 1 semua ya. Jadi bagi dengan X. Jadi sin X per X itu hasilnya adalah 1 ya. Ini 1. Oke. Untuk tangan X per X hasilnya juga 1. Nah, yang ini 2X per X. Ini bisa dicoret kan X-nya hasilnya adalah 2. Jadi 1 tambah 1, 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Jadi nanti tinggal metode mana yang mau digunakan silahkan. Selanjutnya kita ada beberapa contoh soal. Di contoh soal berikutnya ini ada 3 ya. Ini cara mengerjakannya kita persingkat. Jadi ini sama semuanya pangkat 1, bentuknya tambah. Jadi tidak bisa kita pecah karena penyebutnya ini bukan satu suku ya. Nah, jadi cara ini kita gunakan yaitu cara dengan membagi dengan X. Kenapa kita pilih X? Karena ini pangkatnya pangkat 1 semua. Jadi kita pilih X. Jadi kalau dibagi dengan X kan ini jadi X per X 1. Ini jadi tangan 3 ini per X. Nah, dengan cara yang soal sebelumnya tadi, nanti kita bisa mempersingkat pekerjaannya. Kita bagi dengan X semuanya. Nah, untuk X per X itu 1. Untuk tangan 3 X per X, nilainya adalah 3. Limit X per X itu 1. Ya. Limit sin X per X itu hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 tambah 3 itu 4. 1 tambah 1, 2 adalah 4 per 2. Atau 2. Nah, artinya dari memperhatikan bentuk ini, untuk bentuk seperti ini kita bagi dengan X juga, maka hasilnya lebih mudah. Jadi kita bisa langsung untuk yang sin 2X kalau kita bagi dengan X itu hasilnya adalah limit sin 2X hasilnya adalah 2 ya. Untuk tangan X kita bagi dengan X hasilnya 1. Ini tangan 3X dibagi X
Itu 3 dikurangi min 1 ya. Nah, jadi ini 2 tambah 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. Jadi 3/2. Jadi sama seperti ini. Cuma tinggal ini ada bentuk kali, ya tinggal kalikan saja. Sin X dibagi X itu adalah 1 dikali 3. 3 ya. Ini kita bagi dengan X, jadi langsung min 2 hasilnya. 5X bagi X itu 5. 3 tangan X dibagi X itu 1, jadi kali 3. Tuh, plus 3. 3 dikurangi 2, 1. 5 tambah 3, 8. Jadi, untuk soal pilihan ganda bisa langsung seperti itu. Karena kita sudah mengetahui caranya, jadi lebih praktis ya. Untuk soal selanjutnya, biasanya soal seperti ini hanya mengecoh, jadi yang tidak menguasai dasar-dasar limit fungsi aljabar atau limit trigonometri, maka ini agak kesulitan, bikinnya terlalu panjang, padahal soal ini sangat mudah. Jadi untuk soal seperti ini, atau pada limit ini sebenarnya tidak ada rumus-rumusan, yang ada itu hanya beberapa teori dasar yang mudah diingat. Jadi jangan tergiur oleh beberapa orang mengatakan itu bahwa ada rumus cepat. Sebenarnya bukan rumus cepat, hanya kebiasaan saja yang kalau kita sudah biasa mengerjakan soal itu, maka kita sudah mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Kita langsung saja. Jadi ini sama kita bagi dengan X ya. Kita bagi dengan X. Jadi ini 3X kita bagi dengan X 3. Ini jadi sin 2X dibagi X 2 ya, kali 5. Jadi 5 kali 2. Ini tangan X dibagi X itu 1. Yang ini 6X ini kita bagi X itu 6. Sin X dibagi X ini dikali 4. Jadi 4 kali 1. Ini tangan 3X bagi X 3 kali 2. 2 kali 3. Ya tinggal menghitung ya. 3 ini 10 tambah 1. 10 tambah 3 tambah 1. 14 ya. 4 kali 1, 4, 10, 2 kali 3, 6. 10 tambah 6, 16 harusnya ya, bukan 15. Kita perbaiki. Oke, kita perbaiki ya. Ini adalah 4/16 atau bisa diseranakan kalau dibagi 2, 7/8. Nah, demikianlah beberapa contoh. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk yang bisa difaktorkan atau yang ada kosnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.